Mungkin banyak yang belum tahu, dunia sekarang menghadapi tsunami resesi ekonomi. Di Amerika, sudah 33 juta orang kena PHK. Di Cina, ada 80 juta orang. Eropa sendiri, pusing dengan 60 juta pekerja terancam PHK. Badai corona ini membuat Amerika harus berhutang 46.000 triliun rupiah. Sebagian besar hutang bukan untuk menghadapi corona, tapi untuk menyelamatkan keuangan perusahaan-perusahaan yang mulai rontok bersamaan. Eropa sendiri menggalang dana hampir 2.000 triliun rupiah untuk menyelamatkan ekonomi mereka. Jadi, jangan anggap remeh resesi ekonomi kali ini. Karena seperti kita pernah lihat dulu, virus membunuh beberapa orang. Tetapi resesi ekonomi bisa menghancurkan sebuah negara. Inilah masa-masa menakutkan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Produksi berhenti, ekonomi hancur, orang ketakutan. Dan dampak besarnya adalah jutaan orang kehilangan pekerjaan. Para pengusaha di Indonesia bahkan sudah warning. Mereka hanya bisa bertahan terakhir di bulan Juni saja. Kalau Juni mal-mal masih tutup, kantor-kantor nggak boleh kerja, maka banyak perusahaan bangkrut. Dan untuk menyelamatkan keuangan di banyak perusahaan itu, butuh dana ribuan triliun rupiah. Hancurlah kita. Jadi, kita harus paham, kenapa Jokowi harus mengelonggarkan ikatan dari ketakutan terhadap virus corona ini. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan terus. Harus mulai bergerak untuk melancarkan nadi perekonomian kembali. Itulah kenapa transportasi publik setahap demi setahap dibuka. Juni, sekolah-sekolah harus kembali aktivitas. Kantor mulai bergerak. Dan untuk sekarang, Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas COVID, sudah mengumumkan bagi warga yang berusia di bawah 45 tahun boleh kembali beraktivitas. Pertimbangannya, karena selama ini yang rentan akan dampak corona adalah mereka yang berusia di atas 45 tahun. Pasti banyak yang mencaci. Wah, kok pemerintah seenaknya saja? Bagaimana kalau nanti angka tertular corona jadi meninggi? Percayalah, lebih mengerikan melihat statistik jumlah orang yang di PHK daripada statistik jumlah orang positif corona sekarang ini. Yang ribut biasanya kelas menengah yang hidup ketakutan meski masih bisa makan. Tapi kelas bawah, perut laparnya nggak akan bisa ditahan. Berdamailah dengan corona, kata Presiden beberapa hari lalu. Ya, mau tidak mau, kita harus realistis dan menatap ke depan. Bahwa kita sekarang harus membangun benteng-benteng besar. Supaya
Tsunami resesi tidak masuk ke halaman. Ya, daripada sibuk mengutuk gempa corona yang kemarin datang. Memangnya mau berapa lama lagi kita harus hidup dalam ketakutan? Seruput kopinya dulu, kawan. Jalan semakin terjal di depan.